Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani, nomor stambuk A42120074 kelas D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan yang terdiri dari sumber daya alam hayati, sumber daya alam non-hayati, dan sumber daya buatan. Merupakan salah satu aset yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sebagai modal dasar penggunaan sumber daya yang harus dimanfaatkan sepenuh-penuhnya, tetapi dengan cara-cara yang tidak merusak. Bahkan sebaiknya cara-cara dipergunakan harus dipilih yang dapat memelihara dan mengembangkan agar modal dasar tersebut makin besar manfaatnya untuk pembangunan lebih lanjut di masa akan mendatang. Klasifikasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. SDA dapat digolongkan menjadi beberapa macam. Berikut ini akan disajikan beberapa golongan SDA berdasarkan sifat, potensi, dan jenisnya. Berdasarkan sifat, menurut sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, misalnya hewan, tumbuhan, mikroba, air, dan tanah. Kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, misalnya minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Ketiga, sumber daya alam yang tidak habis, misalnya matahari, energi pasang surut, energi laut dan air, dan siklus hidrogen. Berdasarkan potensi, pertama, sumber daya alam materi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya, misalnya batu, besi, emas, kayu, serat kapas, kaca, dan rosella. Kedua, sumber daya alam energi merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, misalnya batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, sinar matahari, dan lain sebagainya. Ketiga, sumber daya alam ruang merupakan sumber daya alam yang berupa uang atau tempat hidup, misalnya area tanah, daratan, dan angkasa. Ketiga, berdasarkan jenis. Berdasarkan jenis, sumber daya alam dibagi menjadi dua. Pertama, sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam non-hayati disebut juga sebagai sumber daya alam fisik, yaitu sumber alam yang berupa benda mati, misalnya bahan tambang, tanah, air, dan kincir angin. Sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam hayati disebut juga sumber daya alam yang berupa makhluk hidup, misalnya hewan, tumbuhan, dan mikroba, dan manusia. Berdasarkan persebarannya, pertama, sumber daya alam yang terdapat di mana-mana, seperti matahari. Kedua, sumber daya alam yang hanya ditemukan di daerah tertentu saja, misalnya tambang batu bara dan tambang emas. Berdasarkan tujuannya, pertama, sumber daya alam bahan industri adalah sumber alam yang umumnya digunakan sebagai bahan dasar atau bahan baku industri, misalnya tanah liat, belerang, dan lain-lain. Kedua, sumber daya alam bahan pangan adalah sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan pangan baik langsung maupun melalui pengelolaan terlebih dahulu, misalnya padi, jagung, dan kedelai. Ketiga, sumber daya alam bahan sandang adalah sumber daya alam bahan sandang adalah sumber daya yang dapat digunakan sebagai bahan atau pembuatan bahan sandang, misalnya sutra dan kipas. Sumber daya alam hayati, tumbuhan.
Pertama, tumbuhan. Kedua, pertanian dan perkebunan. Ketiga, hewan, peternakan dan perikanan. Sumber daya alam non-hayati, yang itu air, angin, tanah. Hasil tambang. Pertama, batu bara. Kedua, biji besi. Ketiga, tembaga. Keempat, bauksit. Kelima, emas dan perak. Keenam, marmer. Ketujuh, belerang. Ke-8, podium. Ke-9, nikel. Ke-10, gas alam. Ke-11, granit. Masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Masalah pertama, masalah kesempatan kerja. Kedua, masalah pertambahan angkatan kerja. Ketiga, masalah pengadaan dan permintaan. Keempat, masalah pembiayaan. Kelima, masalah yang berkaitan dengan kepincangan neraca nasional. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.